Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat saya syuting dengan background yang berbeda ya, karena saya sedang dalam perjalanan ya ke luar kota. Tapi tetaplah saya sempatkan membuat konten untuk Anda semua. Ini kebetulan saya sedang memakai baju bernuansa merah marun gitu ya. Apa artinya? Artinya ini adalah sebuah berita yang hot lagi. Apa itu? Berita penggoblokan bebek-bebek dungu lagi. Ya, atau berita pendunguan bebek-bebek dungu lagi yang masing mau tetap dungu gitu ya. Oke, jadi dia tidak kapok-kapoknya menjadi bebek yang dungu gitu. Apa itu? Ini adalah berita mengenai ATG lagi. Apa itu ATG? Udahlah, ntar Anda dengar sendiri ya, apa itu ATG ya. Nah, jadi begini. Baru-baru ini baru beberapa hari ya, kemarin lah, bukan beberapa hari. Aduh, saya mau bacanya juga gak tega gitu ya. Tapi oke lah. Jadi begini katanya. Ini adalah suatu summary dari hasil pertemuan meeting lah gitu ya, dengan beberapa founder. Cuman saya nggak jelas dari ini kalau Anda lihat di sini ya. Founder ATG ya, ATG oye jos gitu kata Om Rudi ya. Nah di sini beritanya adalah bunyinya berikut summary dari hasil pertemuan dengan beberapa founder ATG yang menerima kami, ya maksudnya yang membuat inilah ya, adalah Pak Samuel dari grup All Star yang sering mengadakan Zoom katanya ya, dan pengacara dari All Star ya. Saya dan 20 orang teman datang ke base camp All Star di daerah Cakung, Jawa Timur pada hari Sabtu minggu lalu gitu ya. Di bawah ini adalah tanya jawab yang kami lakukan, tidak ada yang ditambah-tambahkan dan dikurangi. Sebenarnya masih banyak hal yang tidak memuaskan kami, terutama terkait withdraw. Kami minta lebih banyak yang diproses setiap harinya. Ya, seperti Anda yang tahu kan itu dijatah gitu ya. Setiap hari yang bisa withdraw hanya sekian orang ya. Padahal katanya dulu aman, lancar gitu ya. Tapi sekarang karena duitnya nggak ada, dicicil. Ya semua robot begitu, duitnya sudah nggak ada, dicicil. Nah, berikut tanya jawabnya katanya. 1. Tanya, apakah ATG money game atau Ponzi? Ya ini pertanyaan bebek dungu sih ya. Sebenarnya nggak usah ditanya lagi. Orang sudah jelas kok Bapak Pepti bilang bahwa ATG ini adalah money game Ponzi. Tapi dijawab, ATG tergabung dalam APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Di mana APLI selalu memastikan semua anggotanya tidak terlibat money game atau Ponzi. Dan APLI juga sudah memastikan bahwa kegiatan ATG adalah real trading. Nah ini jawaban yang paling stupid, paling dungu gitu. 1, sudah jelas Mbak Pepti bilang ATG adalah money game Ponzi. Masih saja di meeting ini leader-leadernya menegaskan karena bergabung dengan APLI, APLI, maka bukan money game gitu. Blow on banget gitu. Ya kan? Dan APLI sudah memastikan bahwa ATG adalah real trading. Oke. Coba minta bukti tertulis dari APLI bahwa ATG adalah real trading. Kan di sini dikatakan APLI juga sudah memastikan bahwa kegiatan ATG adalah real trading. Coba minta bukti tertulis. Minta ketua APLI tanda tangan. Berani nggak? Kalau nggak berani, ini artinya berita atau update yang lebih mendungui bebek dungu. 2. Apakah ATG ilegal? Ya ilegal kan. Orang Mbak Pepti bilang money game Ponzi ya ilegal. Masa ditanya lagi, apakah ATG ilegal? Aduh. Nah, jawabannya belum ada aturan yang mengatur mengenai robot trading. Saat ini Mbak Pepti sedang dalam proses mengkaji aturan ini. Saat ini ATG masih berjalan. Sudah dibilang ilegal, masih ngotot berjalan. Ini kan benar-benar mau menguji nyali pemerintah gitu ya.
Dikarenakan izin yang dimiliki sudah lebih baik dari robot trading yang lain. Wah hebat, ATG itu lebih baik dari robot trading yang lain. Ini bener-bener berita dungu untuk bebek dungu, ya kan? Izin jualnya tergabung dengan Apli dan exchanger terdaftar di Bapepti. Kasih tahu saya, exchanger mana yang dimaksud yang sudah terdaftar? Kan bohong lagi, exchangernya ilegal semua. Nah, coba Kak tunjukin saya, di mana exchangernya? Ya, yang sudah terdaftar di Bapepti. Beda kalau misalnya, saya nggak tahu, baru-baru ini misalnya kalau mereka mendaftarkan sebuah exchanger ke Bapepti, kalau. Ya tapi kan selama ini mana exchangernya? Ilegal semua. Ya, bahkan ada orang-orang pribadi yang menjadi exchanger yang bisa kena hukum pidana. Oke. 3. Bagaimana posisi ATG di mata regulator? A. Produk ATG sudah memiliki izin jual dan haki. Izin jual apa? Kan sudah dibilang oleh Bapepti, ya. Robot trading seperti ini karena dijual secara berjenjang atau money level, itu ilegal, tidak boleh. Produk yang berhubungan dengan produk berjangka komoditi tidak boleh dijual secara MLM, berjenjang, direct selling, tidak boleh. Ya posisinya yang jelas, ilegal. Nah, exchanger yang digunakan sekarang sudah beralih ke Indodax dan toko kripto yang sudah terdaftar di Bapepti. Lah, jangan ngomong yang sekarang, ya. Sekarang pun exchanger yang disebut Indodax dan toko kripto, apakah Anda bisa deposit ke Indodax dan toko kripto dan dipakai untuk trading? Ya enggak kan. Memang diakal-akalin supaya Anda nanti withdraw-nya pakai kripto. Tapi bukan itu exchanger. Ya, aduh, stupid banget dah. Broker ATG Lego Market, ya. Aduh, coba Anda akses. Masih bisa ke Lego Market, ya. Bernobisi di luar Indonesia, hal ini yang belum sesuai dengan aturan dari regulator yang mengharuskan broker menggunakan broker dalam negeri. Sudah jelas ilegal. Udahlah, jangan bilang ini itu ya. 4. Apakah dana member ada? Ya, dana member ada dan berada di broker atau di Lego Market katanya. Kalau ada, kasih dong membernya untuk withdraw. Apa susahnya? Nggak ada broker luar negeri kalau memang dananya ada, terus membuat Anda withdrawnya dicicil, dijatah sehari berapa hari. Dulu kan nggak dijatah. Kenapa sekarang dijatah? Apalagi sekarang bilang exchangernya sudah terdaftar. Coba buktikan. Kalau exchanger sudah terdaftar, uangnya ada di broker yang Lego Market ini, keluarin uangnya, ya. Aduh, ini tanya jawab dungu banget gitu ya. Oke, saya gedek banget nih. 5. Bagaimana membuktikan dana member ada? Pembuktiannya adalah ATG masih melakukan trading. Nah, ini juga jawaban dungu. Kalau sudah dibilang ilegal disuruh berhenti oleh pemerintah dan masih melakukan trading, itu namanya bukan membuktikan dananya ada. Itu membuktikan ini masih membandel. Disuruh stop beroperasi, dia tetap melakukan trading. Ini kan jelas-jelas nantang pemerintah, menantang Bapepti. Malah ini dipakai sebagai pembuktian dana ada. Ya kalau dana ada, buktikan. Withdraw-nya lancar gitu. Ini bodoh banget gitu jawabannya. Aduh, anak TK aja mungkin tertawa gitu mendengar tanya jawab seperti ini. Nangkap maksud saya? Aduh. 6. Apakah tradingnya benar dilakukan atau apakah ada manipulasi? Balik lagi ke poin 1. Sudah. Bohong. Nggak ada kalau real trading yang bisa menjamin tiap hari 1% gitu ya, plus minus. Nggak ada. Udah, nggak usah saya bahas lagi ya. Kalau masih percaya, Anda benar-benar bebek dungu super kuadrat. 7. Kenapa withdraw masih lama? Padahal komitmen di tanggal 8 Maret sudah beres semua. Ya, sekarang udah tanggal berapa? Ya, udah April. Tidak beres sampai sekarang. Dikatakan ini karena masalah sistem, alasan maintenance atau kalau bahasa Indonesianya maintenance, ya. Pada saat setelah migrasi dan implementasi ke New Panthera, ternyata masih banyak problem di sistem itu sendiri dan sekarang masih dalam perbaikan. Mau berapa tahun perbaikannya? Ini kan alasan seperti VTube, lagi perbaikan. Udahlah, jangan dibilang migrasi lah, maintenance lah gitu ya. Sudah, itu alasan kadal-kadalan ya. Aduh. 8. Apakah ada hubungannya withdraw lama dengan regulasi? Tidak ada katanya. Regulasi mengatur izin dan legalitas dari ATG. Withdraw lama karena problem di sistem. Jadi sistemnya harus maintenance. Ya ini sekali lagi alasannya sistem. Nggak bisa withdraw karena sistem lagi maintenance. Bukan salah kami. Ya betulin dong sistemnya. Masa udah jalan berapa bulan nih dari Januari sampai sekarang? 4 bulan. Ya 3 bulan lebih lah. 4 bulan. Bisa nggak betulin sistem sampai 3 bulan? Coba kalau Anda BCA, maintenance 3 bulan.
Iya, orang nggak mau nabung di BCA, pasti nggak mau nabung. Tapi kalau, ini cuma contoh ya, saya sebut-sebut BCA. Lah kalau orang nggak bisa narik uang dari BCA, nggak bisa tarik uang dari ATM, bilang maintenance. Tapi maintenance 3 bulan. Ya rusuh lah. Rusuh lah. Nah, di sini saya menggugah peran Bapepti dan pemerintah yang melihat hal ini tetapi didiamkan dengan alasan maintenance. Nah, sekarang para pemainnya harus kemana lagi? Ya memang harus melapor ke polisi ya. Makanya sudah saya umumkan sebelumnya ikut paguyupan ya. Gugat itu yang namanya ATG dan juga Net 89. Sebab kalau Anda diam saja sampai mati pun Anda nggak akan bisa withdraw uang Anda. 9. Proses withdraw yang sekarang ini seperti apa? Dikerjakan manual oleh tim. Total antrian sekarang sekitar 65.000 lebih. Ratusan ribu yang ngantri. Terus dikerjakan oleh manual. Dari mana ya sistem kayak begini dikerjakan secara manual? Ya udahlah, ini alasan super dungu ya. Anda masih percaya? Silakan. 10. Kapan withdraw bisa normal lagi? Setelah problem di sistem sudah diperbaiki. Kapan? Tahun depan. Kalau tahun depan belum, masih tahun depan lagi. Ya itu kan sudah berkali-kali, ya kan? Sudah alasan lah, percaya saya. Kira-kira kapan bisa normal? Nomor 11 pertanyaannya. Sesuai pengumuman yang disampaikan di awal April. Paling lama 3 bulan dari awal April. Nah, bahasanya ya. Sesuai pengumuman yang disampaikan di awal April, paling lama 3 bulan dari awal April. Jadi apa? April, ya, April kan awal April nih ya, 1 bulan. Mei, Juni, ya, paling lama. Jadi awal Juli baru bisa. Artinya dia butuh 6 bulan untuk maintenance. Ini kan sistem super dungu goblok gitu. Masa maintenance 6 bulan? Anda percaya? Ya nanti kayak VTube, maintenance 1 tahun. Sampai sekarang VTube pun masih didoakan untuk on. Nah ini, dengan kata lain kan minta maintenance jadi 6 bulan. Anda percaya? Super dungu kuadrat. Aduh. Lalu withdraw yang antri sekarang gimana? Akan tetap diproses, namun dilakukan secara manual. Nah ini kan alasan supaya tidak dibilang kriminal gitu ya. Karena dicicil. Apabila sekarang tidak aktivasi wallet 50 USDT akan bagaimana? Tidak apa-apa, namun tidak bisa request WD. Pertanyaan saya, apa hubungannya Anda harus deposit 50 USDT atau 50 dolar lah gitu ya, sama tidak bisa request withdraw? Katanya kan sudah manual. Kalau manual kan nggak usah lihat dong orang sudah deposit 50 USDT atau tidak. Kan namanya manual. Kalau syaratnya harus deposit 50 USDT, apa alasannya? Dan banyak juga orang sudah deposit 50 USDT sampai sekarang pun tidak bisa withdraw. Jadi alasannya apa lagi? Aduh. 14. Apakah dana 50 USDT tersebut bisa kembali? Apabila melakukan withdrawal dan request untuk close akun, bisa. Namun sekarang menunya belum ada, sedang disiapkan. Nah, jadi pertanyaannya, bebek dungu disuruh deposit 50 USDT, tetapi menunya belum ada, buat apa dong? Aduh, ini tanya jawab paling dungu gitu. Aduh, mules saya nih ya, pagi-pagi ini mules saya. 15, owner ATG sekarang ada di mana? Ada di Jakarta, baru-baru ini sedang mengikuti rapat APLI. Aduh, hebat. Udah, saya nggak mau tahu lah dia ada di mana. Oke? 16. Bagaimana apabila aturan pemerintah melarang robot trading? A. Menyiapkan alternatif broker di dalam negeri. Ini biasalah alasan klasik dibilang ya. B. Menyiapkan alternatif menjalankan bisnis di luar negeri sehingga ATG tetap berjalan. Wih. Bagaimana menjalankan bisnis di luar negeri? Lah bisnis sekarang aja maintenance 6 bulan. Terus mau beroperasi di luar negeri dan Anda percaya? Ya super dungu. 17. Mengapa tak bisa lagi transfer ke bank lokal? Dijawab, transaksi ATG per hari sangat besar dan karena belum ada regulasi robot trading, bank menghindari transaksi yang belum diatur. Bukan itu alasannya, uangnya nggak ada. Pakai bilang bank menghindari transaksi yang belum diatur, ya. Nah, kemudian dikatakan lagi, untuk menjalankan tugas pokoknya, Bapepti memiliki kewenangan antara lain yaitu 1. Menerbitkan izin usaha, beginilah segala macam ya, dia bilangnya. 2. Mengesahkan peraturan tata tertib, ya ini sih ya Anda bisa baca sendiri ya. Ini sebenarnya nggak usah dibahas, Bapepti punya wewenang seperti ini ya kan. Ya ini saya kasih lihat aja isi dari
hasil tanya jawab ini. Kemudian 3, memastikan agar bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka melaksanakan semua ketentuan bla bla bla. 4, menetapkan jumlah maksimum posisi bla bla bla. 5, menetapkan daftar bursa berjangka, kontrak berjangka luar negeri yang dapat tujuan bla bla bla. Ya ini nggak penting lah ya. 6, melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak bla bla bla. 7, mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan, memperbaiki atau promosi gitu ya. 8, membentuk sarana penyelesaian masalah. Ini nggak ada hubungannya dengan ATG. Nah, kalau dilihat di sini, nah tapi di sini menariknya, kalau dilihat di sini, apakah ATG termasuk yang harus under Bapepti? Karena bukan termasuk pada poin 1, kayaknya ada yang aneh sama regulasinya. Ya protes dong. Lah, Anda kan mentransaksikan produk berjangka komoditi, yaitu trading forex pakai robot yang sudah diatur tidak boleh diperjualbelikan dengan cara berjualan berjenjang. Kok masih dibilang ATG apakah harus termasuk under Bapepti? Ini kan mau membodohkan bebek dungu yang sudah bodoh. Ya. Jadi saran saya, bertobatlah. Tapi kalau Anda masih percaya sama Zoom meeting atau pertemuan seperti ini, laporan seperti ini, terus dinamo, bukan tenang, nanti maintenance sekitar akhir Juni selesai, Juli juga ini, silakan coy. Ya. Silakan ya. Tapi Anda percaya sama saya, dalam waktu tidak terlalu lama, nasib ATG akan seperti robot-robot trading lainnya. Seperti apa? DNA Pro yang sudah kolaps dan manajemennya sedang DPO, daftar pencarian operasi. Leader-leadernya, co-foundernya tertangkap. Ya, akan seperti itu. Mau taruhan sama saya? Seperti Evo Trade, seperti Viralba, semua sama. Nggak ada yang istimewa di sini. Oke? Jadi kalau Anda masih percaya, silakan coy. Ya, tapi saran saya bertobatlah. Ya. Ya, bentuk paguyuban sudah saya bahas di video-video saya sehari atau 2 hari yang lalu. Ya. Oke? Jadi demikian saja video saya yang sederhana di tengah perjalanan saya ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.